Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah mengikuti Zoom semua ya. Baik, coba ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kegiatan Zoom hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Tadi gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Sehat semua ya. Oke, sehat semua nih, lihat kayak tampaknya ceria-ceria sekali. Oke, karena sekarang ini masih masa pandemi, diharapkan kalian juga harus menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun sudah divaksinasi ya, tapi kalian harus tetap jaga kesehatan. Oke. Tadi saya sudah lihat di grup WA semua sudah masuk, sudah mengisi absen ya. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Oke, siap ya. Alat tulisnya sudah disediakan, buku, terus kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek sudah disiapkan. Ya. Oke, sudah disiapkan ya. Oke, saya juga sudah men-share LKPD-nya. Ini adalah contoh LKPD. Sebentar saya share dulu. Oke, ini adalah LKPD-nya. Nanti saya harapkan sambil berjalan kalian mengerjakan LKPD yang udah saya berikan ya. Jadi nanti di kegiatan ada apersepsi, ada motivasi, terus kemudian ada tahap 1 menentukan pertanyaan mendasar, ya. Terus ini ada gambar, kemudian mendesain proyek, kemudian nanti ada menyusun jadwal, ada monitoring, ya. Ada terus kemudian ada menguji hasil, ada evaluasi yang terakhir, ya. Ini adalah LKPD yang sudah saya share tadi di WhatsApp group. Bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin membaca? Baik, Bu. Oke, silakan Farhan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menghubungkan antara fase diam, fase gerak, dan sampel dalam persyaratan utama kromatografi dengan benar. Yang kedua, membuktikan gaya kapiler dalam analisis dengan benar. Yang ketiga, menghitung nilai RF dalam analisis dengan teliti. Yang keempat, mempraktekkan analisis kromatografi kertas dengan metode kertas menaik atau ascending chromatography dan kromatografi kertas lingkar di sirkular kromatografi dengan baik dan benar. Oke, ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya nih ada persepsi nih. Kita akan mengingat minggu lalu kita sudah belajar tentang fase diam dan fase gerak. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Nomor 1, apakah pengertian fase diam dan fase gerak? Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan Dwi. Ya, Fase Dwi. gerak adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Fase ini dapat bergerak bersama dengan komponen. Sedangkan fase diam adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Namun fase ini tidak bergerak dengan komponen. Ya. Oke, berarti sudah paham ya pengertian dari fase diam dan fase gerak itu apa.
Nah, yang nomor 2 nih pertanyaannya, kira-kira siapa yang mau menjawab? Nama lain dari fase diam itu apa? Fase gerak itu apa? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, coba Rindang ya. Ya, silakan Iya. Rindang. Kalau fase diam, nama lainnya fase stasioner. Kalau fase gerak, nama lainnya mobile fase. Ya, jadi fase diam itu adalah stasioner fase dan fase gerak itu adalah mobile fase. Oke, siapa yang mau menjawab nomor 3? Sebutkan fase diam dan fase gerak pada kromatografi kertas. Apakah ada? Di sini ada Dinda Nabil. Dinda Nabila. Saya, Bu. Ya, coba gimana Dinda Nabila? Fase diamnya apa? Fase geraknya apa? Fase diamnya itu kertas, fase geraknya itu pelarut. Oke, fase geraknya benar itu adalah pelarut. Untuk fase diam, kira-kira ada yang mau menambahkan nggak? Kurang sedikit jawabannya. Oke, coba di sini Dinda Sekar. Saya, Bu. Ya, Fase, coba Dinda. fase diam itu kertas serat yang sangat seragam. Oke, ya bisa. Oke, ya jadi fase diamnya adalah air yang terikat kuat pada selulosa. Ya, itu adalah fase diam pengertian. Oke, kita lanjut. Kalian kan mempelajari apa sih manfaat dari mempelajari analisis kromatografi kertas dalam kehidupan sehari-hari nih? Kira-kira dari gambar 1 itu tentang apa? Gambar 2 itu tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ini kan kalau gambar 1 kayaknya ada permen, ada kue gitu ya. Warna-warni lah, terus gambar 2 juga sama. Kira-kira ada yang mau menjawab? Oke. Kira-kira apa gitu dari gambar 1 yang bisa kalian dapat? Oke. Gambar 1 itu kan ada warna-warna nih. Ada warna-warna, terus kemudian apa ya? Ada merah, ada biru, ada kuning. Kira-kira kalau dari gambar 1 Saya, Bu. itu apa? Siapa yang mau menjawab? Dea, Bu. Dea, gimana Dea kalau menurut kamu Dea? Iya, nanti ya. Masih banyak bentuknya dah itu ya. Oke, gimana Dea? Gambar 1 terlihat kayak warna buatan, Bu. Kalau misalkan gambar 2 terlihat warna yang alami. Oke, berarti gambar 1 terlihat pewarna makanan ya? Iya, Bu. Pewarna makanan buatan. Gambar 2 berarti pewarna makanan alami. Oke. Kalau gambar 2, apakah bisa dibuat sebagai pewarna makanan? Bisa, Bu. Oke, ya bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba dilihat video ini ya. Jadi sambil kalian tulis, kira-kira pertanyaan yang kalian bisa tulis di LKPD, kira-kira apa? Oke, perhatikan video ini ya. Nah, ini adalah pembuat makanan ya. Lihat warnanya, ada warna hijau. Nah, ini bungkusan pewarnanya cap kodok.
Nah, ini adalah tidak boleh dimakan. Ya. Nah, jadi ini orang ini akan mencari tahu ke pasar apakah pembungkus yang tadi digunakan oleh pedagang tersebut itu bisa aman dikonsumsi atau tidak, ya. Nah, dia bertanya tentang, nah ini dia, warna makanannya ya. Nah, ini adalah pewarna makanannya. Hanya orang ini bilang apakah bisa digunakan untuk pewarna celana, tetapi kata ibunya tersebut katanya ini untuk khusus pewarna makanan. Ya. Ini dari sepuan ya. Nah, ini sedang ditanyakan apakah aman atau tidak. Nah, kalau pewarnanya dia berfluorens ya, berpendar warnanya, berarti tidak dapat digunakan untuk pewarna makanan. Nah. Nah, ini kalau terlalu kita konsumsi terus-menerus, ini akan merusak hati ya, bisa saja menyebabkan kanker hati. Nah, kalau warna-warna yang menggoda selera, hati-hati. Apakah dia pewarna makanan atau pewarna tekstil? Tadi videonya sudah saya berikan. Kira-kira ada yang ingin dari tampilan video tersebut kalian bisa membuat pertanyaan apa? Ada yang bisa menjawab? Kayak Irunisa gimana? Pertanyaan kalau dari saya, apa saja dampak dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi karena adanya pewarna kimia yang berlebihan? Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sayangkan. Saya Bu, Rindang Bu. Oke, Rindang, gimana Rindang? Dari video itu ternyata masih banyak pedagang makanan yang memakai sintetis untuk supaya makanannya tuh menarik perhatian pelanggan. Oke, ya bisa ya. Jadi tadi adalah tampilan video tentang jenis pewarna makanan yang aman dikonsumsi dan tidak dikonsumsi. Oke, nah sekarang di sini ada gambar nih. Dari gambar ini, oke, kira-kira nih kalian bisa nggak misalnya membuat pertanyaan dari gambar 1 dan gambar 2?
Kira-kira apa ya yang terjadi pada gambar 1 dan gambar 2? Ada yang ingin menjawab? Coba saya tanya. Oke. Kira-kira kalau Riana ada Riana? Hadir, Bu. Oke. Kalau menurut Riana, kira-kira kalau misalnya dibuat pertanyaan ini tentang apa ya? Pertanyaan, Bu. Ya, Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? oke, benar. Ya, bisa peristiwa apa yang terjadi pada gambar 1 dan gambar 2. Kalau misalnya nih pertanyaan dari Riana itu sudah mendekati, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak peristiwa apa yang terjadi? Coba Dia Ayu. Dia Ayu, mana Dia Ayu? Hadir, Bu. Oke. Kalau menurut Dia Ayu, kira-kira peristiwa apa Dia Ayu? Yang fase gerak, Bu. Oke, fase gerak. Ya. Ya, gimana? Kalau menurut rekan Davis gimana nih? Peristiwa dari kenaikan kapiler, Bu. Oke, peristiwa terjadinya gaya kapiler ya. Ya. Iya, Bu. Kalau kapilaritas itu adalah peristiwa meresapnya zat cair melalui celah sempit. Oke. Jadi tadi yang dikatakan adalah benar, ini adalah peristiwa gaya kapiler. Oke. Nah, lihat dari gambar ini nih, ini ada gambar dimulainya seperti ini, ternyata terakhirnya seperti ini. Kira-kira ada yang bisa membuat pertanyaan dari gambar tersebut? Sailina, ada Sailina? Ada, Bu. Oke, gimana menurut pendapat kamu, Sailina? Gimana nih, ini kan ada gambar, ada yang mulainya seperti ini, terus kemudian dia yang gambar keduanya ini finishnya akhirnya seperti ini. Gimana? Kalau menurut kamu, Rifan? Ya, Bu, kapan terjadinya fase gerak dan diam? Oke. Itu aja sih, Bu. Ya, bisa. Mungkin ada yang mau menambahkan? Eva? Menurut pendapat kamu gimana, Clarissa? Apakah fase gerak harus bisa melewati fase diam? Oke, ya boleh. Ya, jadi di sini ada fase gerak dan ada fase diam. Ini juga tergantung dari sifat polaritasnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mendesain proyek nih, ya. Oke, jadi kalian saya minta, ini ada di sini ada kertas saring melingkar, kemudian ada kertas saring menaik, ada spidol, ada pewarna makanan, ada tinta, ada air, ada alkohol 70% dan ada aseton. Kira-kira adakah di sini yang mau membacakan hasil dari proyek ya yang kalian buat? Oke, mungkin kalian bisa membacakan prosedur kerjanya untuk mungkin kromatografi kertas menaik. Coba dibacakan oleh, ya siapa yang membacakan? Bu Amel. Saya, Bu. Pertama, dipotong kertas panjang, kertas saring dengan panjang 10 cm dan lebar 2,5 cm. Oke. 2, diberi batas sekitar 2 cm dari batas bawah dan 1 cm batas atas kertas. 3, diberi noda titik spidol warna biru pada garis batas bawah. Selanjutnya dimasukkan kertas tersebut ke dalam gelas kimia yang telah diisi dengan aquades yang tingginya sekitar 0, cm sedemikian rupa sehingga posisi kertas tercelup dengan aquades. Ya. Yang kelima, dibiarkan hingga aquades merembes naik selama 3 menit hingga 1 cm di bawah batas atas kertas, ambil dan keringkan.
6. Diukur jarak yang ditempuh pelarut dan komponen-komponen noda yang terpisahkan. Yang ketujuh, dihitung harga RV dari masing-masing noda. Yang ke-8, diulangi langkah di atas untuk tinta warna hijau dan merah. 9, diulangi langkah di atas pula dengan menggunakan pelarut masing-masing alkohol dan aseton. Oke. Ya, itu benar ya. Berarti itu adalah langkah kerja untuk kromatografi kertas menaik. Ada yang bisa membuat untuk bagaimana prosedur dari kromatografi kertas melingkar. Elvira ada bagaimana? Kan yang pertama itu menyiapkan seluruh alat bahan yang akan kita gunakan. Oke. Lalu untuk kertas saring yang berbentuk bulat itu dibagi dua untuk mendapatkan jari-jarinya. Lalu itu dilubangi di tengah-tengahnya, diberi noda, lalu diikat dengan tali bangunan yang telah disediakan. Lalu untuk selanjutnya sama seperti kromatografi kertas yang menaik. Seperti itu, Bu. Oke, ya benar, Elvira. Kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah menyusun jadwal. Nah, saya akan memberi waktu kalian untuk praktek itu sekitar 40 menit. Ya, kira-kira dalam 40 menit ini nih, dalam 40 menit, kira-kira kalau untuk yang pertama yang harus kalian lakukan apa dulu? Kira-kira butuh waktu berapa menit dari kalian untuk persiapan alat dan bahan? 10 menit. Oke. Kalau 5 menit cukup atau kurang waktunya? Kurang. Oke, berarti persiapan alat dan bahannya sekitar 10 menit ya. Oke, baik. Terus untuk kira-kira kalau untuk pelaksanaan praktikum dan pengumpulan data berarti sisanya berarti 30 menit. Gimana? Cukup? Saya rasa 30 menit cukup. Jadi totalnya 40 menit ya. Mulai ya, tadi kita sudah sepakati bersama bahwa kalian sudah membentuk kelompok ya. Dari ini saya stop share dulu ya. Oke. Stop share. Kita akan mulai praktek ya. Oke. Kelompoknya sudah tahu kan ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, silakan APD-nya gunakan ya. Maskernya silakan dipakai. Kemudian kita akan praktek. Oke, nanti masuk berdasarkan kelompoknya ya. Silakan mulai praktek kita kali ini tentang kromatografi kertas menaik dan melingkar ya. Oke, nanti saya akan masuk ke beberapa room. Oke, kelompok 1 nih. Kelompok 1 berarti ada sebentar. Kelompok 1 di sini ada Ayu, Delvi, Elvira, Jihan. Oke, silakan dimulai. Ya. Rakan Davis. Oke. Silakan dimulai, terus kemudian nanti tolong di Zoom ya praktek kalian. Ya. Kromatografi kertasnya, tolong diperlihatkan di sini. Ya, silakan dimulai, kemudian silakan diskusi dengan kelompoknya. Oke, Davin silakan join ke kelompoknya, Davin. Oke, kelompok 2 nih, silakan ya, kalian praktek, diskusi, terus kemudian nanti tolong di Zoom hasil praktek kalian ya. Oke, silakan praktek. Ibu maaf mau nanya. Ya, kenapa? Kertas ininya itu emang dibagi 2, Bu? Ya, silakan dibagi 2.
Ya. Bagi duanya gimana, Bu? Bagi Ya, berarti kamu bagi 2. Ya, tengah-tengahnya, terus kemudian digunting. jadi batas panjang lah. Gini. Oke. Ya. Oke, ya. Ya. Benar. Terus Oke. kalau apa? Kan ini ada 3 kertas ya, Bu. Ya. Itu Oke. ini 1 kertas 1 larutan. 1 kertas, 1 sampel. Misalnya Nah, di 1 situ kan, air. iya, 1 air, kemudian terus pakai alkohol dengan aseton, ya. Nah, nanti jadi di situ kan saya membagikan 3 kertas. Nah, kalau misalnya ada percobaan kalian yang belum benar, kalian bisa mengulangnya untuk yang kromatografi kertas menaik. Oke, gimana? Bisa ya? Udah, Bu. Oke, Bu, Oke. makasih, Bu. Ya, saya masuk ke room 3 ya. 3 warna, Bu. Ya. Atau 1 warna. Kan di situ ada untuk prosedurnya itu sampelnya adalah warna primer, spidol warna primer, sekunder, terus kemudian ada pewarna. Bukan. Oke. Gimana ini kelompok 3? Kelompok 3 Aman, Bu. Hoirunisa. Sudah siap, Aman? sudah siap. Ini Sudah siap. Hoirunisa kemana nih? Azwar? Lagi dicas, Bu. HP-nya lagi dicas ya, Bu. Oh, HP-nya dicas. Iya, Bu. Oke, Azwar kemana Azwar? Dicas juga. Nggak Oke, tahu kalau Azwar jadi beda. sambil Nggak bisa ini dah, nggak bisa di-pop. oke, sambil menunggu jadi nanti Hoirunisa dan Azwar sambil praktek ya. Kan kemarin udah dikasih kertasnya masing-masing. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira praktek kali ini? Mau nanya apa ya? Alat dan bahan sudah siap? Sudah, Bu, sudah. Oke, sudah siap. Silakan nanti kalian praktekkan ya. Kita satu-satu apa bareng-bareng? Ibu mau nanya. Ibu Ya. mau nanya, maaf. Prakteknya Prakteknya sendiri-sendiri. Maksudnya satu-satu orang atau bareng-bareng langsung, Bu? Ya udah sekalian aja kamu praktekkan, jadi sendiri-sendiri ya. Kan kemarin udah dibagikan, udah saya jelaskan. Untuk yang kromatografi kertas menaik, berarti sampelnya ada berapa? 4 ya? Sampelnya ada Kan 3. spidol warna primer, sekunder, terus kemudian sama ada pewarna makanan sama sama pulpen gel. Iya, oke. Nah, nanti dari situ kalian kan udah bagi nih pelarutnya. Ada pelarutnya apa aja kemarin? Ada air, Ya. aseton, alkohol, Bu. Nah, itu dia. Jadi nanti 2 sampel untuk air, 2 sampel itu untuk alkohol dan 2 sampel, 2 orang ya, 2 orang untuk air, 2 orang untuk alkohol, 2 orang untuk aseton. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi nggak? Nanti saya mau masuk ke kelompok 4 nih. Oke, saya masuk kelompok 4 ya. Kalian diskusikan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Kopi. Berarti yang kotak itu 2 doang. Oke, ini gimana nih kelompok 4? Kelompok 4, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Alat dan bahan sudah siap? Syarat udah siap. Udah sih. Sudah. Oke, di sini yang memegang kromatografi kertas melingkar siapa? Lagi dipersiapkan, Bu. Oke, lagi dipersiapkan. Nanti saya akan balik lagi ke sini. Ya. Oke, saya masuk ke room 5 dulu. Oke. Pulpen ya. Oke. Room 5 nih, kelompok 5 gimana? Sudah disiapkan alat-alatnya? Alat bahan. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Langsung mulai praktek atau bagaimana? Kenapa? Langsung mulai praktek atau Oke.
Ya, siap. Kalau memang sudah siap, silakan kalian praktek. Ya. Maskernya tolong dipakai. Ya, jangan lupa masker dipakai. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya mau masuk ke room 6. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, saya masuk ke room 5 dulu ya. Room 6. Oke, kelompok 6 nih. Gimana? Alat dan bahan sudah siap? Ini Bu lagi. Riding up. Oke. Riding up. Ya. Apa, Bu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu nanti videonya kayak gini. Ya. Kenapa? Ini disolasi gitu kan, Bu? Ya, boleh diisolasi atau dijepit, silakan. Kira-kira menurut kalian agar tidak dia tercelup bagaimana? Ya. Nanti Sudah dibuat garis bawahnya? Tidak, Bu, nanti pewarnanya di sini kan ya, Bu? Ya, betul. Ya, kasih pewarnanya. Di sini udah siapin kromatografi melingkar sudah? Mana? Yang melingkarnya itu Jadi yang melingkar. Oke. Yang melingkar sudah siap? Ini tinggal dibolongin kan, Bu, tengah sini, Bu? Ya, tinggal dibolongin. Terus nanti sampelnya di sini. Itu pakai sampel pulpen atau spidol, Bu? Pakainya spidol ya. Kalau yang untuk melingkar sampelnya adalah spidol. Warna hitam. Warnanya harus sama ya. Warnanya harus sama. Oke. Kalau misalnya mau warnanya hitam, berarti yang melingkar hitam semua. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kan dibolongin ya, Bu. Terus Ya. Terus talinya dimasukin kan? Ya. Gitu. Sorry. Kenapa? Kenapa Shailina? Ini Bu, kan di ini Ya. nanti dibolongin kan Bu. Terus Ya. nanti talinya kan dimasukin ke tengah sini, terus ini. Ya. Ininya diikat atau ditaruh di atasnya gini aja gitu Bu? Diikat boleh silakan. Takutnya nanti misalnya kalau tidak diikat kan talinya nanti malahan jatuh ke pelarut ya. Ya. Dah? Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini tidak? Oke, kalau sudah silakan kalian praktek ya. Nanti saya akan masuk lagi ke kelompok 6. Oke, saya balik lagi ke kelompok 1 ya. Oke, sama-sama. Oh, jadi pakainya per kelompok. Oke, kelompok 1 sudah mulai. Sudah Bu. Oke. Ya Bu. Ya, oke. Ya. Untuk Elvira itu warna apa Elvira? Ini menggunakan tapu hitam yang gel. Oke, pulpen. Pelarutnya apa yang digunakan Elvira? Aseton Bu. Oke, aseton. Untuk Delvi. Delvi itu warna apa Delvi? Warna merah Bu. Warna merah, berarti warna primer. Oke, itu pelarut yang digunakan kamu apa? Pelarutnya apa? Alkohol Bu. Pelarut yang digunakan apa Delvi? Alkohol Bu. Oke, alkohol. Sip. Nanti saya balik lagi ke sini ya. Dan Nisab menggunakan pelarutnya apa? Aseton. Oke, aseton. Oke, Dais sudah mulai belum? Dais mana maskernya? Dwi, maskernya dipakai. Rizal dipakai. Oke, jangan lupa dipakai. Ya. Hanifah ini kemana nih Hanifah? Oke. Ya. Silakan. Ada yang sudah mulai praktek? Oke.
Ya, lagi mempersiapkan ya. Oke. Kalau Dwi, kamu pakai pelarut apa? Aseton juga, Bu. Oke, aseton sama dengan Ramadanisa ya. Rizal, kamu pakai apa pelarutnya? Pelarut apa, Rizal? Oke, alkohol. Dais? Alkohol, Bu. Oke, alkohol. Hanifa apa? Air, Bu. Oke, air. Ataya? Air, Bu. Oke. Oke. Saya nanti akan masuk lagi. Ibu, maaf, saya mau nanya. Ya, gimana? Satu kertas satu warna kan ya, Bu? Ya, satu kertas satu warna. Kan bisa dibagi dua ya kertasnya. Untuk yang kromatografi kertas menaik. Oke, baik, Bu. Oke, pelarut apa dia? Oh ya, maaf Bu, saya pakai pelarut aseton. Oke, aseton. Untuk Dinda? Pelarut Saya apa? pakai ini, Bu. Pakai alkohol. Oke, alkohol. Rindang, pelarutnya yang digunakan apa, Rindang? Alkohol juga, Bu. Oke, alkohol. Hoirunisa? Air, Bu. Oke, air. Azwar? Air juga, Bu. Oke, air juga ya. Rifan, tadi apa Rifan? Aseton, Bu. Oke, aseton. Bu, maaf, berarti kan ini kan yang pakai air kan 2 orang, terus Ya, aseton 2 orang sama Ya. alkohol 2 orang. ya. Nah, ini yang pakai air kan saya kan pakai air, Bu. Terus saya pakai warna Ya. apa aja? Pakai 2 warna atau 1 warna? Berarti kamu pakai 2 warna. Warna merah primer sama hijau sekunder. Ya, tinggal dibagi-bagi aja, ya. Oh, oke. Oke. Ada yang menanyakan lagi? Aku mau tanya letak ininya di piring. Oh iya. Nih, Bu. Seperti ini tidak, Bu? Maaf. Coba tolong di zoom. Oke. Pelarutnya sudah masuk belum? Belum, Bu. Mau Oke. nanya dulu, takut salah. Ya, boleh. Seperti itu. Ya. Jadi nanti pengisian pelarutnya bagaimana? Di atas dari di atas dari noda atau di bawah noda? Di bawah noda, Bu. Oke, ya berarti benar. Ya, silahkan kamu coba. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sip. Masuk Saya langsung ke plan. room selanjutnya ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Gimana nih? Kelompok 4 sudah mulai belum? Bu, untuk Coba. untuk peletakan talinya seperti ini nggak, Bu? Ya. Oke, benar. Peletakan tali seperti itu. Untuk Nanti peletakan warna, hmm, untuk peletakan warna yang di yang lingkaran gimana, Bu? Yang bulat. berarti di mana? Di mana tuh? Di atasnya atau di atas dong? Di atas. Kertas. Ya, dibuletin tapi kertas mana? Kertas mana? Yang Nah, yang atas dong. Yang atas nanti posisinya gimana? gini. Ah, masa pelarutnya dari mana pelarutnya? Berarti dari Nah, itu talinya nanti gimana? Coba lihat. oh, lebih kurang benar ya tempatnya. Coba lihat dulu. Ya. Jadi si talinya harus masuk ke pelarut ya. Kebalik kamu, kebalik. Ini, Bu. Bu, bawahnya ada. Oh, iya. Iya. Oke, itu nanti tinggal digunting aja yang atasnya. Oh, iya baik. Ya, terlalu panjang. Berarti nanti si nodanya adanya di mana? Di atas. Di atas, Bu. Oke, di atas. Ya. Lingkaran di sini ya, Bu. Ya, lingkarannya berarti yang deket apa? Bolongan Tali. kertas ya? Ya. Ya, coba cek. Ya, dekat bolongan kertas. Gua aja. Ini 2 dongan berarti nih. Lingkaran Oke. di sini. Ya, dekat bolongan kertas. Oke, sip. Udah, ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak, Bu. Oke, saya masuk ke room 5 dulu ya. Hah?
Untuk Ya, kenapa? Jadinya 4 doang kan? Kenapa? untuk pelarutnya, pelarutnya dikasih enggak deh. Oh enggak, udah, makasih. Oke. Munawir, gimana Munawir? Kendala? Nggak ada, Bu. Sudah mulai belum? Coba saya lihat. Kertas harinya dibagi 2 ya, Bu? Ya, bisa dibagi 2. Oh, Jadi berarti kan itu nanti yang 2 lagi itu khawatirnya nanti ada kesalahan, jadi kamu bisa mencoba lagi gitu. Oke, Davin gimana Davin, sudah mulai? ini, Coba. Bu. Oke. Ya. Itu warna apa Davin? Warna biru primer. Ya. Oh, warna biru ya, warna primer ya. Oke. Tiara gimana Tiara, sudah mulai Tiara? Bu. Kamu warna apa Tiara? Pulpen apa kayak gitu? Ya, itu warna apa kamu Tiara? Pulpen gel, tinta pulpen. Oke, pulpen gel. Ya, sip. Ya. Oke, pelarutnya alkohol. Bu, ya. Ini tuh yang apa yang pakai aseton nggak naik ya Bu ya? Coba, itu pulpen apa? Pulpen atau apa sampelnya? Pakai pulpen gel. Oke, ya udah kalau tidak ada kenaikan, berarti kalau udah tidak ada kenaikan nih, ini nggak naikkan ya? Tidak berelusi ya? Berelusi nggak ini? Apa sih di dua tuh? Berelusi tidak? Kenapa Bu? Sampelnya berelusi tidak? Sampel berelusi. Mengalami kenaikan enggak? Enggak Bu. Tidak, fase geraknya tidak naik. Tidak Bu. Oke. Kalau tidak berarti ya udah kamu lanjut ke sampel yang selanjutnya aja ya. Iya Bu. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada Bu. Oke, saya masuk ke kelompok selanjutnya dulu ya. Oke. Kelompok 3 kenapa? Soalnya ini aja. Ini. Ya, ada apa kelompok 3 kenapa nih? Jadi Ini diaminnya 3 menit apa Sampai tanda atas. sampai tanda atas? Ya, coba dilihat aja kira-kira dari dasarnya itu, ya garis dasar, itu sudah mengalami kekosongan atau belum? Sudah dikit lagi bersih, Bu. Oke, berarti kalau sudah dikit lagi harus diapakan? Atas. Ya, ya boleh diangkat. Oh, Oke, yang mana? Itu, oke, sip. Nanti dikasih batas ya. siap, Bu. Ya. Ada lagi? Apa? Ada lagi yang mau tanyain? Tanyain nggak? Mungkin ada yang spidol? Enggak sampai Cinta? berarti sampai yang titik di ininya udah hilang ya gitu. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya, sip. Ini udah hilang, angkat ya. Udah. 3 menit. Iya. Angkat dong, tolong. Angkat. Jemur. Ini udah pindah dari titik. Nanti kalau sudah kering, silakan dihitung harga RF-nya ya. Ini karena alkohol cuma segini, coba deh. Wah, Kenapa? cuma segini, Bu. Emang kayak gitu alkohol, lama. Ya, kenapa bisa ya coba? Karena kurang polar. Karena larutannya kurang polar. Jadi kalau dengan air bagaimana? Ya, Cepat, Bu, cepat. Lebih cepat. Cepat. Lebih polar. Oke. Berarti sifat dari air sifatnya bagaimana? Polar. Larut apa? Polar. Oke. Sangat Larut polar. polar. Oke. Tadi udah nyoba pakai aseton, udah dicoba belum pakai aseton? Belum, Bu. Soalnya mau 2 ini dulu biar nggak keliru gitu. Oke, ya udah. Kalau ada masalah nanti tanyakan aja lagi ya. Iya, Bu. Oke, Terima saya kasih, mau Bu. masuk ke room 1. Kan ini apa nih? Elvira, ini yang pakai apa Elvira? Kalau saya sekarang tetap aseton. Kayak aseton. Itu apa? Sampelnya apa? Pewarna makanan, Bu. Oke, warnanya apa? Pewarna makanannya? Warna hijau. Oke, warna hijau. Ya. Oke, kalau Ayu lagi ngapain Ayu?
Ini Bu lagi spidol berwarna sama aseton Bu. Oh, pelarutnya pakai aseton. Warnanya warna apa, Yuk? Biru Bu. Oke, warna biru. Ya. Oke, kalau yang warna biru pakai itu tadi aseton. Ada yang pakai alkohol, warna biru pakai alkohol siapa? Alkohol. Biru alkohol siapa? Nggak ada yang pakai warna biru. Maaf Bu, tadi warna ungu. Oh, warna ungu. Untuk yang alkohol Delvi. Udah belum Delvi yang warna ungu pakai alkohol? Udah Bu. Udah. Oke. Ada berapa warna? Ada 2 ya? Ada 2. Oke. Ada 2 warna. Alami peristiwa apa di situ? Mengalami peristiwa apa? Meresapnya pelarut ke atas, ya bergerak ke atas, membawa sampel. Berarti ada peristiwa apa tadi di situ? Ada gaya apa di situ? Gaya apa kira-kira? Gaya kapiler Bu. Oke, gaya kapilaritas ya. Oke. Iya Bu. Gaya kapilaritas. Ini kromatografi kertas menaik. Kalau misalnya kromatografi kertas menurun, itu gayanya gaya apa kira-kira menurut kamu? Kapilaritas atau gaya gravitasi? Gaya gravitasi Bu. Ada kendala nggak nih di kelompok 1? Ada Bu di Apa? sampel pakai pulpen Bu. Kenapa? Pulpennya gel atau bukan? Gel Bu. Coba kenapa kendalanya di mana, Rakan Davis? Ada kenaikan tapi apa ya? Titik awalnya masih ada Bu. Titik awalnya masih ada. Iya Bu. Oke. Oke, berarti kalau menurut kamu bagaimana itu? Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu pelarutnya apa pelarutnya? Larutnya air sama alkohol juga nggak naik Bu. Aseton Alkohol juga tidak. Tiga-tiganya nggak naik. Itu Naik tadi tapi nggak itu ada titik awal. Kenapa Bu? itu dengan apa ini? Yang tadi kamu pegang ini dengan apa? Pelarutnya? Ini alkohol. Alkohol. Ya. Berarti ada kenaikan kan ya di situ? Ada kenaikan nggak? Ada. Kalau air gimana air? Air sama aja. Coba mana yang kalau yang air? Ini Bu. Dia naik tidak? Naik tapi sama kayak alkohol. Oke. Kalau satu lagi dengan aseton bagaimana? Aseton seperti ini Bu. Naik nggak dengan aseton? Naik Bu. Oke, sama-sama naik ya? Iya Bu. Oke. Pulpen yang digunakan pulpen apa? Tadi gel. Gel. Oke, pulpen gel. Berarti sama-sama naik ya? Kalau menurut kamu, kenapa sampelnya di bawah masih ada? Kira-kira menurut kamu bagaimana? Faktor dari pulpennya kayak Bu. Jenis pulpennya? Iya. Ya bisa dari jenisnya. Kan jenis sampelnya ya, jadi tergantung. Ada sampel yang tadi kamu gunakan itu adalah sampelnya memang dia tingkat kepolarannya berarti kurang. Jadi tidak membawa naik seluruhnya sampel. Ya. Oke, ya seperti itu. Berarti Ada lagi ya? Berarti ini nggak apa-apa Bu kalau begini Bu. Ya, tidak apa-apa. Nanti sudah dikeringkan, kemudian kamu hitung harga RF-nya ya. Oke Bu. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanyakan di kelompok 1? Warna yang Apa? Oke. Saya masuk ke room 2 dulu ya. Oke Bu. Gimana? Coba lihat hasilnya udah ada yang selesai berelusi?
Saya Bu, air Bu itu Bu. Coba Ataya. Oke, sambil dilanjutkan aja ya. Sambil dilanjutkan, diperhatikan. Ya, mati. Spidol warna apa? Oh, lu aseton ya? Oke, spidolnya warna apa? Biru sama hijau, Bu. Oke, biru sama hijau. Oke, di situ ada berapa warna berarti? Kalau yang biru ada berapa warna? Yang biru satu warna, Bu. Satu warna. Oke, kalau yang hijau? Dua warna. Oke, dua warna. Berarti kalau yang biru menurut kamu warnanya dia pemisahannya warna apa aja? Apakah warna primer atau sekunder? Kalau yang warna biru, yang biru tuh, yang kamu pegang, itu warnanya warna primer atau warna sekunder? Primer, Bu. Oke, warna primer ya. Kalau sudah, nanti tolong dihitung harga RF-nya ya. Oke. Gimana Dwi? Udah sampai mana tadi kamu prakteknya Dwi? Oke, itu yang apa? Itu yang menggunakan pelarut apa Dwi? Aseton, Bu. Oke, aseton. Itu warna apa aja Dwi? Aduh, kok Warna hijau, biru. Oke, biru sama hijau. Gimana dengan aseton? Oke, warna birunya ada warna apa aja di situ? Satu doang, Bu. Satu warna. Oke, kalau yang warna hijau? Dua warna, kuning Tiga sama warna. tiga ya, Bu ya? Tiga. Kalau di Ataya, tadi yang warna hijaunya berapa warna Ataya? Dua, Bu. Dua warna. Kalau kamu berarti tiga warna ya? Iya, Bu. Oke, dengan aseton. Iya. Ada yang udah pakai alkohol belum alkohol? Dais, Bu. Dais sudah Dais. Belum, Bu. Oke, berarti tinggal nunggu Dais ya. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau menurut kalian mana yang bersifat polar nih antara air, aseton, atau alkohol? Yang paling polar siapa? Air, Bu. Oke, yang paling polar air. Oke, saya minta dari tingkat kepolarannya. Yang mana dua nih? Misalnya ada apakah air dulu, aseton dulu, atau alkohol dulu? Berarti yang paling polar siapa? Air. Kalau yang semipolar habis air siapa? Alkohol, Bu. Oke. Habis itu yang ketiganya siapa? Aseton. Oke, berarti aseton ya. Oke, sip. Kalau tadi saya pengen, tadi kan sudah selesai nih. Kalau yang warna apa tadi? Biru ya? Hijau, hijau. Hijau kalau yang pakai alkohol, dia paling atas warnanya warna apa? Siapa tadi ya? Ataya, warna atasnya yang hijau warna apa kamu? Saya air, Bu. Air. Sorry, air. Kalau yang warna hijau, paling atasnya warna apa yang timbul? Biru, Bu. Biru Oke, kuning, Bu. yang paling atasnya biru. Iya. Oke. Kalau Hanifah ya tadi, Hanifah para Madanisa. Hanifah ya? Pakai aseton ya? Apa Dwi tadi? Saya air, Bu. Dwi, Bu, Dwi. Oke, Dwi. Dwi, kalau tadi menggunakan aseton, warnanya yang hijau itu sampelnya paling atas warna apa, Dwi? Biru, Bu. Oke, sama-sama biru ya, sama Ataya ya. Oke, Iya. saya pengen nanya, kalau dari, ini kan sampel nih, sampel yang kita gunakan ya, itu yang paling atas berarti tingkat kelarutannya lebih besarnya ke siapa? Fase mana? Kalau yang tadi kan yang paling atas, paling atas itu kan warna biru tuh, yang sampelnya warna hijau. Berarti dari segi kelarutannya lebih besar terhadap fase mana? Fase diam atau fase gerak? Yang paling atas. Berarti tingkat kelarutannya lebih besar ke fase diam atau fase gerak? Gerak. Oke, fase gerak ya. Oke.
Kalau berarti kalau yang paling bawah untuk Ayataya warnanya apa? Kuning, Bu. Kuning. Kalau Dwi yang paling bawah? Kuning juga, Bu. Oke, kuning. Berarti kalau kuning dilihat dari kelarutannya, berarti dia lebih besar terhadap fase apa? Fase diamkah atau fase gerak? Diam, Bu. Oke, fase diam. Oke. Ada lagi, di sini ada kesulitan nggak? Oke. Hanifah, ada kesulitan nggak Hanifah? Pewarna makanan? Enggak, Bu. Ibu, Enggak. Ya, gimana Ramadanisa? Ini pakai spidol doang apa pewarna juga dites, Bu? Nah, tadi kan kalau yang, nah sekarang yang pakai pewarna makanan siapa aja di sini? Sampelnya pewarna makanan, kan berarti harus pakai aseton, pakai air, dan pakai alkohol. Pewarna makanannya nih harus dibandingkan dengan pelarut aseton, pelarut air, dan pelarut alkohol. Oke, yang di sini pakainya adalah sampelnya pewarna makanan selain Ramadanisa siapa? Oke, Hanifah. Terus siapa lagi? Satu lagi? Satu lagi ya, berarti harus satu lagi ada ya? Saya, Bu. Oke, Ataya. Ya, silakan dicoba ya. Oke. Makasih, Ya, Bu. saya lanjut ke room Bu, selanjutnya. maaf, satu warna aja, Bu. Ya, satu warna. Warnanya harus sama ya, warna makanan. Kalau yang tinta, Bu, juga harus. Ya, kalau tinta harus ya satu tinta itu untuk 3 pelarut. Oh, berarti sama. Ya, berarti tinta diuji pakai pelarut air, pelarut alkohol, dan pelarut aseton. Oke. Oke, Bu. Ya, saya lanjut ke room 3. Gimana ini? Udah masuk sampel warna kedua, Bu, yang sekunder. Tadi warna kan sekunder. merah. Iya ini. Oh, iya. Oke. Jadinya banyak banget. Itu kan dituang lagi mau punya. Nah, itu Rifan. Kamu pewarna apa, Rifan? Hijau semua, Bu. Hijau, Bu. Udah. Hijau. Iya. Karena dengan hijau ada perubahan nggak? Tapi ini warnanya masih ada nggak? Masih ada. Udah hilang. Gue belum, masih belum. Oke. Berarti itu kan berapa detik? Jadi lu 3 menit. 3 menit. Oke. Dinda, kamu udah selesai belum, Dinda? Lagi ini Bu nunggu nih, Bu. Aduh, ini Itu kamu sampelnya apa, Dinda? alkohol, Bu. Alkohol. Alkohol. Ya. Coba tunjukin kalau kamu tadi pakai apa? Alkohol ya? Iya, saya pakai alkohol. Oke. Lo film mana tuh? Ya. Tapi gue di sana. Nih, coy. Ini aseton, Bu. Nah, itu aseton. Itu apa? Sampelnya apa? Iya, gila cuy. Warna apa? Ini gue ambilin. Ini aseton Bu 2. Ternyata ya hijau. Gue cabut ya. Hijau. Oke. Itu warna apa? Hijau, Bu. Hijau. Oke. Yup. Itu pewarna pelarutnya pakai apa? Air sama apa? Ini aseton dua-duanya, Bu. Aseton. Nah, aseton dua-duanya. Yang satu warna apa? Enggak, Bu, tadi kan sudah merah. Sekarang ini mau warna hijau, jadi serentak gitu biar timernya bareng. Oh gitu, boleh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi gini, misalnya kalau sampelnya merah, berarti nanti diuji pakai pelarut air, alkohol, dan aseton. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan nggak di sini? Ada yang mau tanyakan nggak? Tanyain enggak? Gue dari sekarang nih. Oh, yang sekarang nih, gimana? Nanti kita sampel lagi. Gimana? Yang lingkaran apa? Siap satu sih namanya ini. Udah dong begitu. Iya. Oh, Bu mau nanya, itu lingkaran itu satu lingkaran satu sampel, Bu.
Iya, satu link. Jadi gini, spidol ya, kamu yang lingkaran pakai spidol ya. Spidolnya harus sama untuk aseton, air, dan alkohol. Misalnya kamu mau nyobanya warna coklat, boleh. Jadi semuanya dicoba menggunakan warna coklat dengan pelarut yang berbeda. Itu. Ya. Itu. Jadi intinya warnanya sama ya? Ya, kalau yang untuk melingkar ya. Iya. Oke, sip. Ya udah, silakan dilanjut. Siap Bu, makasih. Ya. Alkohol. Hei, diam. Ini suara gue kena hampir. Gunting dong. Ini udah Ya, penuh. Gimana? Ini matiin. Oh, ini. Gelas gue masih tendang, Cok. Gimana tuh? Iya, Bu. Murah. Gimana coba lihat ditunjukkan. Ya. Warna biru. Warna biru. Taruh Aisyah itu pakai itu sampelnya apa Aisyah? Ini kena boleh kan? Air. Oh, enggak deh, ini. Warna apa aja itu? Apa sih apanya? Biru dan kuning. Oke. Yang menggunakan air di sini Aisyah. Coba yang pakai alkohol siapa? Airnya spidolnya di sini. Alkohol. Enggak ya? Gimana sih? Kenapa? Sebelumnya kali ya? Oke. Riana, gimana Riana? Saya pakai aseton, Bu. Warna apa Riana? Warna biru. Oke, yang warna biru yang selain pakai aseton, alkohol sama air siapa? Air kan saya, Bu. Air. Yang pakai alkohol? Warna biru. Saya, Bu. Kita berdua, Bu. Oke. Coba tunjukin yang warna biru. Oke. Apa yang spidol ya? Ya. Gimana yang warna biru? Warnanya ada berapa di situ? Molekulnya. Kalau biru cuma satu. Kamu lihat. Kalau Riana warna apa di situ? Biru muda sama biru tua, Bu. Oke, biru muda dan biru tua. Kalau Aisyah? Kalau saya tadi kan saya pakai dua warna. Warna biru. Kalau untuk yang warna seperti Riana, biru muda dan biru tua. Kalau yang hijau ada biru sama. Oke, ya. Oke, Dozi. Untuk yang warna biru, kamu terjadi pemisahan warna nggak? Enggak. Masih ini. Oh, masih. Oke. Nisa. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Dan Nisa. Oke. Kalau misalnya tadi larut yang polar, yang lebih polar siapa? Air, Bu. Oke, air. Kalau urutan tingkat kepolaran, mana dulu yang paling polar? Air. Oke, air. Habis itu? Alkohol sama aseton. Alkohol sama aseton. Ya, sip. Tadi yang warna biru, itu warna atasnya warna biru tua ya? Iya, Bu. Ya. Kalau biru tua dari segi kelarutannya, yang lebih besar tingkat kelarutannya itu terhadap apa? Fase diam atau fase gerak? Fase gerak. Oke, fase gerak. Berarti kalau yang biru muda tingkat kelarutannya paling besar ke fase diam. Oke. Ada yang bertanyakan lagi nggak dari kelompok ini? Nah, oke, dilanjut ya. Kalau sudah kering, silakan dihitung harga RF-nya. Bu, kalau untuk makanan gimana, Bu? Ya berarti sama. Misalnya pewarna makanannya warna merah. Berarti diuji dengan pelarut air, alkohol, dan aseton. Ya, udah mulai belum itu?
Yang sebelah hijau. Oke. Kuning. Apa? Yang spidol ya. Yang spidol. Oke, gimana nih kelompok 5? Sudah selesai? Persegi panjang yang sampel kedua. Ting dapat 2 sampel. Ini udah pada sampel kedua, tinggal lingkaran Bu belum. Oh ya udah, silakan dengan lingkaran ya. Oke. Ibu maaf Bu, sebelumnya saya mau nanya. Kalau yang lingkaran ini posisinya nanti diikat di atas sini ya Bu? Iya, diikat. Takutnya nanti kalau nggak diikat bisa jadi, nah ya. Gini Bu. Ya. Apa aja Bu? Ya, seperti itu. Terus sampelnya kamu taruh di mana? Sampelnya kita taruh di sini kan? Ya, benar. Untuk sama larutannya aja Bu. Berarti ya kalau misalnya kamu mau nyoba pakai sampelnya spidolnya warna coklat misalnya ya, atau mau pakai warna oranye, berarti nanti dibandingkan dengan aseton, air dan alkohol pelarutnya. Berarti satu sampel 3 pelarut Bu. Iya, satu sampel 3 pelarut ya. Makasih Bu. Oke. Dinda, gimana Dinda? Iya Bu. Oke. Oh, di situ. Chandra. Chandra juga lagi yang sampel kedua Bu. Oke, ya udah. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sampelnya nanti di sini Bu. Ya, Sampelnya benar. Nanti sampelnya coba kamu gimana nanti meletakkan ke dalam ke dalam wadahnya gimana? Coba. Contoh. Contohnya gimana? Di sini misalkan di sini. Gini. Ya. Berarti sampelnya di mana? Bisa. Sabar Bu. Bisa. Gini Bu, gitu bukan Bu? Ya. Sampelnya Gini kan, berada Bu? di mana? Ya. Sampelnya di atas ini bukan Bu? Sampel. Ya. Oke. Di titik-titik gitu atau dilingkarin gitu Bu? Dilingkari. Ya. Pakai spidol warna hitam kan Bu semuanya? Ya, boleh. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai spidolnya warna hitam, ya berarti hitam semua. Ya, untuk air, pelarut air, untuk alkohol, sama untuk aseton. Kalau berwarna. Oke. Ya udah. Ya. Itu nggak ada orang terakhir doang. Makasih ya Bu. Oke. Masuk. Orang kita nyari-nyari ya. Bagusin Oke, tahap kita akan membahas tadi hasil yang kalian dapatkan ya. Saya ingin coba dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil yang didapat. Oke. Ya, silakan kelompok 1. Yang kelompok kami dapatkan air gluten 0,3676 dengan speed 0,7017 Ya. dengan spidol sekunder 0,5614. Oke. Makanan 0,4776 untuk warna hijau, 0,0746 untuk warna kuning, dan juga 0,0746 untuk warna biru. Jadi untuk warna makanan kita dapat 3 warna. Untuk pelarut alkohol, kebanyakan kan kita menggunakan pulpen hitam gel. Itu RF-nya itu 0,8 sekian. Spidol warna primernya kita warna merah, itu RF-nya 0,565, 63 untuk pink, 0,0625 untuk kuning.
Lalu untuk warna sekunder kita menggunakan warna ungu. Di sini dihasilkan dua warna, ungu muda dan ungu tua. Ungu mudanya itu 0,1935 dan untuk ungu tuanya 0,1935 juga. Lalu untuk warna makanan kita ada warna hijau. Hijau ini menghasilkan dua warna, hijau dan biru 0,8 sekian dan 0,04 sekian. Untuk aseton, pulpen berwarna hitam gel kita dapat 0,8 sekian. Warna primer spidol merah 0,3 sekian untuk kuning dan 0,5 sekian untuk pink. Sekundernya ungu 0,08 sekian untuk pink dan 0,4 untuk ungu. Warna makanan hijau 0,64 untuk hijau dan juga 0,1042 untuk biru. Untuk yang melingkar, pelarut airnya kita menggunakan tinta pulpen, RF-nya 0,6 sekian. Alkohol kita menggunakan warna makanan hijau 0,4737 warna hijau dan 0,05 untuk warna biru. Untuk aseton warna ungu kita menggunakan spidol warna sekunder. RF-nya itu 0,6 untuk pink dan 0,8 untuk ungu. Oke. Ya, silakan kelompok 6. Air yang digunakan Ya. itu pulpen gel menghasilkan ada warna hitam. Didapatkan RF-nya itu 0,88 cm. Terus untuk warna primer itu kita menggunakan warna merah menghasilkan warna kuning dan pink. Untuk kuning itu RF-nya sebesar 0,02 cm. Sedangkan untuk warna pink menghasilkan RF sebesar 0,48 cm. Untuk warna sekunder kita menggunakan warna ungu dengan noda yang dihasilkan adalah ungu. RF yang dihasilkan yaitu sebesar 0,95 cm. Dan untuk perwarna makanan kita menggunakan warna hijau menghasilkan noda biru dan kuning. Untuk biru RF-nya itu 0,09 cm dan untuk warna kuning itu RF-nya 0,19 cm. Terus untuk pelarut alkohol sampel yang digunakan itu pulpen berwarna hitam dengan nilai RF itu 0 cm. Terus untuk warna primernya warna merah menghasilkan noda merah dan pink. Merah menghasilkan RF sebesar 0,83 cm dan untuk pink menghasilkan RF sebesar 0,19 cm. Untuk warna sekunder itu kita menggunakan warna ungu menghasilkan noda berwarna ungu dan menghasilkan RF sebesar ya Allah. Apa? Menghasilkan RF Ya. menghasilkan besar 0,95 cm. Mana sih? Ini. Oh, menghasilkan RF sebesar 0,97 cm. Dan untuk perwarna makanan menggunakan warna hijau, terdapat noda kuning, hijau, dan biru. Untuk kuning RF-nya itu 0,85 cm dan untuk warna hijau RF-nya 0,09 cm dan untuk warna biru RF-nya 0,05 cm. Sedangkan untuk aseton sampel yang digunakan itu pulpen gel berwarna hitam dengan nilai RF itu 0 cm dan untuk warna primer menggunakan warna merah menghasilkan noda orange, kuning dan pink. Untuk orange itu 0,32 cm. Untuk warna kuning RF-nya itu 0,32 cm dan untuk warna pink RF itu 0,35 cm. Warna sekunder itu kita menggunakan warna ungu dan menghasilkan noda berwarna ungu dengan RF sebesar 0,34 cm. Dan untuk pewarna makanan itu kita menggunakan warna hijau dengan menghasilkan noda kuning, hijau dan biru. Kuning RF-nya sebesar 0,39 cm, hijau 0,54 cm dan biru 0,04 cm. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya untuk tahap evaluasi. Dari praktek yang kalian sudah dapatkan praktek kromatografi kertas, metode ascending dan metode sirkular kromatografi. Coba simpulannya dari hasil praktek yang tadi kalian sudah dapat, kira-kira apa? RF-nya, terus kemudian pelarutnya, terus kemudian bagaimana dia berelusi, seperti itu. Coba saya pengen, mungkin ada yang bisa bantu
Elvira dari kelompok berapa ini? 1 ya? Iya, Bu. Ya, coba kalau menurut kamu gimana? Kalau kesimpulan dari kelompok 1 itu, yang pertama, dengan adanya praktikum ini, kita tuh bisa dapetin RF dari masing-masing sampel dan juga pelarut yang kita pakai. Terus yang kedua, melalui ada praktikum ini, kita juga tahu kalau misal warna yang dihasilkan itu berbeda-beda. Ada yang 1 warna, 2 warna, dan juga ada yang 3 warna. Lalu yang ketiga, ada sampel yang kita gunakan yaitu tinta berwarna hitam gel yang masih meninggalkan noda di titik awal. Hal ini dikarenakan jenis tinta hitam yang kami gunakan itu kepolarannya agak kurang. Lalu yang keempat juga kami mengetahui bahwa penggunaan dari praktikum ini dapat dilakukan dengan pemisahan senyawa organik seperti uji kemurnian obat, makanan, kosmetik, dan juga lainnya. Lalu kami juga mengetahui kalau misalnya pemilihan kertas itu sangat berpengaruh pada praktikum ini karena ukuran pori-pori kertas yang mempengaruhi kecepatan aliran pelarut. Dan yang terakhir, metode pemisahan kromatografi kertas ini beragam seperti menurun, menaik, 2 dimensi, dan juga melingkar. Itu, Bu. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, boleh. Kelompok 4 silahkan. Ya, dari hasil yang didapat, kami menyimpulkan bahwa hasil air yang diperoleh lebih polar dibandingkan alkohol dan aseton. Lalu kelarutan di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis dan zat yang bersifat polar hanya akan larut pada pelarut yang polar dan bahan atau zat yang bersifat sangat non-polar, maka tidak akan larut dalam pelarut yang sangat polar. Lalu jika air sebagai pelarut sangat polar, maka warna yang lebih polar akan berada pada posisi yang lebih tinggi pada kertas. Segitu aja, Bu. Oke. Sekian. Terima kasih. Maaf ya. atas kesalahan kata-kata. Ya, oke. Jadi saya akan menambahkan evaluasi dari hasil praktikum kita kali ini, yaitu bahwa pada praktikum kali ini kita melakukan praktek dengan prinsip like, dissolve, like ya. Jadi di mana kelarutan itu hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Yang tadi saya sudah dikatakan oleh teman kalian ya. Terus kemudian nilai harga RF yang kalian dapatkan itu juga berpengaruh ya terhadap pelarut, kemudian ukuran bejana, kertas, dan sifat dari campuran ya, campuran atau sampel yang tadi kalian gunakan. Oke. Di tahap terakhir ada yang mau membuat kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari praktek pada hari ini? Silahkan. Apa sih yang praktek hari ini? Minuman. Kira-kira apa? Kalian udah praktek nih kromatografi kertas. Kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan dalam pembelajaran kali ini? Nah, tadi ini tuh on point. Oke. Coba kalau menurut Sailina? Oke, Sailina? Kita dapat mengetahui metode kromatografi dengan dengan apa? Kita dapat menguji ya warna sampel dan mendapatkan nilai RS-nya dari masing-masing sampel tersebut. Oke. Terus pada praktikum kromatografi kertas itu menggunakan metode kromatografi kertas tadi melingkar dan menaik. Melingkar dan menaik. Oke.
Satu lagi, coba saya minta sini. Ya, silakan Clarissa. Dari praktikum yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan fase gerak itu bisa melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat di posisinya, Bu. Ya, oke. Jadi pada kegiatan praktikum kali ini, kalian sudah mempelajari kromatografi kertas dengan metode kertas menaik, ya, dan kertas melingkar. Pada intinya, metode kromatografi kertas itu ada 4. Ada kromatografi kertas menaik, menurun, kemudian melingkar, dan 2 dimensi. Di mana untuk kromatografi kertas menaik, melingkar, dan dengan 2 dimensi, itu terjadi peristiwa gaya kapiler. Sedangkan pada kromatografi kertas menurun, itu terjadi peristiwa gaya gravitasi. Oke. Sekarang saya akan mengukur bagaimana kemampuan kalian dalam menyelesaikan kuis. Saya akan berikan kuis ya. Oke. Ya, silakan bergabung ke kuisis ya. Tadi saya barusan sudah memberikan link kuisisnya ke WhatsApp grup. Oke, silakan masuk. Ini baru 1 orang ini. Oke, baru 2. Silakan masuk, gabung. Ya. Dimulai, Bu, langsung. Bentar. Tunggu. Ini baru 4 orang, ya. Oke, tunggu dulu. Oke, baru 6. Oke, Rindang, Tiara, on kamera. Oke, baru 11. Gabung. Oke, nanti kalau sudah semua masuk, akan saya mulai. Oke, silakan. Oke, baru 12. Ya, baru 13 deh. Oke. Ya, silakan masuk. Nanti yang mendapatkan 1 sampai 3 ya akan mendapatkan pulsa dari saya. Jadi silakan nanti kirimkan nomor HP kalian ya. Jadi yang pemenang di sini pemenang nomor 1 sampai 3. Ya, jadi siap-siap. Oke. Saya harapkan kalian sudah belajar ya sebelumnya. Oke, baru 18 orang ini. Oke. Saya tunggu yang lain. Oke. Oke, yang lain saya tunggu, ini masih 18. Apakah ada kendala? Tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Yang lain silakan, baru 19 nih, 20. Ayo, dipercepat. Karena waktunya tidak lama, hanya sekitar 3 menit. Oke. Silakan masuk. Oke. Oke. Sambil menunggu teman kalian, kita mulai saja ya. Jadi kalian sudah bisa memulainya. Saya mulai. Oke, kalian silakan mulai mengerjakan. Oke, silakan kerjakan. Oke.
Oke, saling menyusul ini. Ya, ada yang menyusul. Saya sudah, Ibu. Oke, tunggu belum, waktu masih terus berjalan nih. Datang. Oke, siap-siap ya. Ini kayaknya sudah masih menunggu. Oke. Oke. Oh ya, masih. Oke. Siap-siap kira-kira. Oke, masih menyusul. Oke. Masih menyusul. Oke, waktunya dikit lagi habis. Oke, selamat. Di sini sudah terlihat pemenang pertama Elvira, kedua Clarissa, ketiga Farhan. Oke, nanti silahkan mengirimkan nomor HP ke saya ya. Oke, selamat Elvira, Clarissa, Farhan. Terus kemudian LKPD-nya kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Oke. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kromatografi lapis tipis. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Coba kita, ketua kelas pimpin doa. Ya, dipimpin doa. Ya, setelah kita melakukan praktikum kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Makasih, Bu. bisa keluar ya, sama-sama. Bisa keluar dari Zoom ya.